Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Serambi Melati yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Baiklah, untuk pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat-ingat kenikmatan dari Allah SWT yang telah diberikan kepada kita, dan tak lupa juga kita senantiasa mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lakukan kepada Allah SWT dari kecil ataupun yang besar. Maka mari kita senantiasa memperbanyak istighfar, karena di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali keistimewaan istighfar. Istighfar itu dari arti kata, itu kan kalimat istighfar itu dari arti kata itu adalah astaghfirullah, berarti artinya adalah aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari beberapa keistimewaan dari istighfar itu, yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurur rahim. Yang artinya adalah barang siapa yang berbuat kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, akan tetapi kemudian ia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka ia akan mendapati bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengampun ataupun maha penyayang. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa keistimewaan istighfar yang pertama adalah sumber datangnya ampunan dari Allah. Maka kita selayaknya, kita sepatutnya selaku umat muslim, kita selaku manusia yang banyak sekali kesalahan dan kelalaian, maka hendaknya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adamin khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang artinya adalah setiap Bani Adam atau anak cucu Adam itu adalah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in, tapi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun bertaubat. Kemudian keistimewaan dari istighfar yang kedua adalah Allah akan memudahkan baginya rezeki untuk orang-orang yang melanggengkan istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan seruan Nabi Nuh kepada kaumnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yarsilul
yursilis samaa 'alaikum midrara wa numditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini seruannya Nabi Nuh kepada kaumnya, yaitu yang diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya faqultu istaghfiru rabbakum, maka aku Nuh berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghafar, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar, niscaya Dia akan menurunkan dari langit hujan yang lebat, dan Dia akan melipat gandakan amwal bi amwalin wa banin, melipat gandakan harta-harta kalian dan anak-anak kalian, wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhar, dan juga menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Nah, dari ayat ini kita simpulkan bahwa ternyata ketika kita memohon ampun kepada Allah, bukan hanya dosa-dosa kita saja yang diampuni, tetapi ternyata Allah akan melipat gandakan rizki kita, anak-anak kita, dan menurut Al-Quran surah Nuh ayat 10-12 ini akan dijadikan untuk kita semua kebun-kebun, kemudian kita akan dijadikan untuk kita sungai-sungai. Nah, kebun-kebun dan sungai-sungai ini merupakan gambaran bagi kita, gambaran kenikmatan luar biasa. Dan yang ketiga adalah menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kamu ada di sekitar mereka. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa kita katakan musibah ataupun cobaan dari Allah. Maka kita selaku umat yang beriman, orang muslim beriman, maka kita selayaknya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar, Nabi Yunus dibebaskan dari musibah karena Allah berfirman dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, maka kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk sebagai orang-orang yang ahli bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut itu sampai hari kebangkitan. Nah, ini kenapa Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah? Ya, karena ia adalah termasuk orang-orang yang ahli bertasbih. Bertasbihnya Nabi Yunus itu juga mengandung unsur istighfar. Coba kita amati di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Anbiya ayat 87, Allah menjelaskan bertasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berarti kan bertasbih juga mengandung pengakuan bahwa dia itu mengaku bahwa dia termasuk orang-orang yang
Maka dikeluarkanlah Nabi Yunus dari ikan paus yang besar yang memakan. Yang keempat adalah istighfar itu sebagai sebab datangnya rahmah dari Allah. Bapak Ibu jamaah Selambi Melati, sungguh rahmat Allah inilah yang kita sangat butuhkan, baik di kehidupan dunia ini ataupun nanti di akhirat. Allah itu zat yang maha rahmah, yang senantiasa mendahulukan rahmahnya daripada ghadabnya, daripada kemurkaannya. Maka disampaikan juga bahwa rahmatnya Allah itu ada 100. Yang satu sudah diberikan kepada hambanya di dunia, yang 1% sudah dibagi kepada semua hambanya di dunia ini, baik dari kalangan manusia maupun kalangan binatang, semuanya itu sudah ada rahmat di bagian rahmat. Ya, yang 90% ini kita mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkannya di surga Jannatul Ma'wa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya. Mari kita senantiasa memperbanyak istighfar, maka dengan beristighfar kita diampuni dosanya, kemudian kita akan diberikan tambahan rezeki, kemudahan dalam segala hal, dan juga kita akan diberikan keselamatan dari musibah-musibah, dan yang terakhir adalah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.